Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 4, hari ini kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Karena negara kita adalah bagian dari negara yang ada di dunia, yang menginginkan adanya hidup berdampingan secara damai, dan untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, khususnya kelas 11, mari kita bahas bersama mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Sebelum kita berlanjut ke pembelajaran selanjutnya, tujuan yang harus kita sampaikan hari ini dan atau kita mengerti hari ini, yang pertama bisa mendefinisikan pengertian hukum internasional. Kemudian yang kedua, menjelaskan asas hukum internasional. Yang ketiga, menyebutkan sumber hukum internasional. Yang keempat, menyebutkan subjek hukum internasional. Dan yang kelima, menjabarkan cara penyelesaian sengketa internasional. Mungkin kamu dalam hati bertanya, Bu, kalau ada hukum internasional berarti ada hukum nasional. Ya. Apa Bu itu? Hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam negara tersebut dan harus dijalankan atau ditaati oleh warga negara setempat. Jadi hukum nasional di Indonesia dengan di negara lain itu berbeda. Sekarang kita lanjutkan, apa hukum internasional? Pakar yang paling top atau yang paling bagus dalam membahas hukum internasional adalah menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Kamu tahu siapa dia? Pak Mukhtar Kusumaatmadja ini pernah menjabat bertahun-tahun menjadi Menteri Luar Negeri pada zaman eranya Pak Soeharto atau Orde Baru. Hukum internasional menurut beliau yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Ya, ingat ini ada kata-kata melintasi batas negara, bisa negara dengan negara dengan subjek lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu yang sama lain. Nanti kita tahu apa asasnya, apa subjeknya. Nah, di sini ada kata-kata melintasi batas negara. Berarti hukum ini tidak hanya berlaku satu negara, tapi beberapa negara yang ada di dunia. Kemudian setelah itu asas hukum internasional. Ada asas teritorial atau kewilayahan. Maksudnya barang atau siapa saja yang ada di negara tersebut itu harus tunduk pada hukum setempat. Contohnya yaitu banyak sekali orang luar negeri yang membawa barang haram berupa narkoba masuk di Indonesia dan ditangkap di Indonesia. Berarti ini yang harus mengadili adalah Indonesia sesuai dengan hukum atau aturan yang ada di negara kita. Ini asas teritorial. Kemudian asas kebangsaan. Maksudnya negara itu bertanggung jawab kepada warga negaranya dimanapun berada. Nah, ini contohnya TKI yang bermasalah di luar negeri. Kalau TKI ini untuk kerja di luar negeri secara legal, berarti ada PJTKI yang memberangkatkan. Ditelusuri namanya siapa, dia di mana dan lain-lain. Kalau ada permasalahan berarti PJTKI dengan KBRI bahkan Menteri Luar Negeri juga harus tahu. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. Jadi negara ini juga harus bertanggung jawab, harus mementingkan kepentingan umum, ya, untuk kesejahteraan umum. Salah satu tujuan negara dalam alinea keempat pembukaan UUD 45. Kemudian yang keempat, asas persamaan derajat. Ingat ya, kalau kita sudah masuk dalam forum internasional, contohnya kita menjadi anggota PBB, tidak ada bedanya negara maju, negara yang sedang berkembang, atau negara yang miskin, tidak ada. Kita punya persamaan derajat. Kemudian asas keterbukaan. Maksudnya di sini, setiap negara itu harus terbuka dalam arti memberikan informasi yang positif berkaitan dengan keadaan negara tersebut. Kita lanjutkan asas yang ke-6, nibis en idem.
Nipis and idem. Siapa yang tahu artinya nipis and idem? Dari kata-kata idem, ya. Nipis and idem artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk yang kedua kalinya. Ya, contohnya melakukan kejahatan yang sama. Contohnya mencuri sepeda motor di Jalan Doho mungkin ya. Kemarin tanggal 25 sudah, tanggal 27 mencuri lagi. Ternyata baru ketahuan kalau dia tanggal 27 itu dia yang mencuri beberapa kali di Jalan Doho. Ini dia tidak diadili untuk 2 kali, tapi langsung dia tersangka sebagai pencuri 2 sepeda motor. Nah, ini namanya asas nipis and idem. Kemudian asas yang kedua yaitu fakta sunt servanda. Sunt servanda. Apa artinya? Mungkin sudah ada yang tahu? Yaitu dalam perjanjian mesti ada kepastian hukum. Itu fakta sunt servanda. Contohnya perjanjian dalam kontrak rumah mungkin. Kamu sudah tanda tangan di atas materai 6.000 karena mungkin di sekitar rumah yang kamu kontrak itu punyanya yang punya rumah itu ada beberapa pohon durian. Nah, nanti pohon durian itu setelah ada berbuah, siapa yang berhak untuk mengambil buahnya? Nah, ini sudah ada persetujuan awal. Nah, ini namanya fakta sunt servanda. Jadi dalam perjanjian sudah ada kepastian hukum. Kemudian yang ke-8 jus gegen di sini. Apa itu artinya jus gegen di sini? Yaitu dalam perjanjian internasional bisa batal karena bertentangan dengan norma atau kaidah dalam hukum internasional. Bisa dibatalkan, bisa kalau dia atau perjanjian tersebut bertentangan dengan kaidah atau norma yang ada dalam negara tersebut. Mungkin kaidahnya ini berkaitan dengan agama atau yang lain. Kemudian yang ke-9 yaitu inviolability dan immunity. Ini khusus untuk mereka menjadi diplomat, ya, atau konselor juga, bahwa pejabat diplomat tidak bisa ditangkap atau ditahan oleh negara penerima. Dan imunitinya di sini adalah kekebalan. Jadi diplomat itu selain tidak bisa ditangkap oleh negara penerima, juga kebal terhadap hukum di negara penerima. Bu, berarti enak Bu kalau menjadi diplomat. Siapa bilang diplomat enak? Kalau memang dia mendapatkan imunitas atau kekebalan hukum, contohnya di sini yaitu perumahan dinas yang mereka tempati tidak boleh digeledah ataupun dimasuki oleh keamanan atau polisi setempat. Ini adalah dari contoh inviolability dan immunity. Ini asas hukum internasional. Kemudian kita lanjut ya, sumber-sumber hukum internasional. Yang saya paparkan di sini adalah sumber dalam arti formal. Sebetulnya ada dalam arti material. Nah, apa saja yang termasuk sumber hukum internasional? Ada perjanjian internasional atau traktat, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan jurisprudensi. Sekarang perjanjian internasional atau traktat. Ini banyak sekali. Contohnya traktat mengenai batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian traktat atau perjanjian internasional mengenai hukum perang. Bagaimana cara-cara untuk memperlakukan mereka yang kalah perang. Nah, ini diatur dalam traktat. Jadi kesepakatan pada negara-negara dan harus dijalankan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional, saya tekankan. Berarti kalau di Indonesia ada juga hukum kebiasaan, yaitu konvensi. Kamu tahu contohnya konvensi? Contohnya yaitu pidato kenegaraan menjelang 17 Agustus. Yaitu presiden di sini dalam arti presiden harus berpidato di hadapan DPR maupun MPR. Itu tidak ada diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang manapun, tapi ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan dari presiden pertama sampai sekarang. Nah ini, jadi
Contohnya kalau secara nasional itu tadi ya, jadi konvensi. Kemudian prinsip hukum umum. Maksudnya di sini, hukum itu kan punya prinsip selain mengatur, memerintah, memaksa. Selain itu juga hukum ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Ini prinsip hukum umum. Dan yang keempat yaitu jurisprudensi dan anggapan para ahli hukum internasional. Apa jurisprudensi? Yaitu keputusan hakim terdahulu sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim kemudian dalam masalah yang sama. Itu jurisprudensi. Contohnya mungkin tahun 2019 bulan November ada pencurian sandal jepit merek Meli ya. Tahun 2021 juga ada di bulan Januari. Nah ini kan dari pencurian itu tadi kan bisa dijadikan dasar, kalau dulu hakim memutuskan 1 bulan penjara di sini juga bisa dipakai ya untuk dijadikan keputusan hakim yang sama karena masalahnya sama. Ini sumber hukum internasional, jurisprudensi ya. Kemudian tadi sudah dari awal saya katakan menurut Pak Mokhtar tadi ada negara sebagai subjek hukum maupun asas. Sekarang apa saja sih yang termasuk subjek hukum internasional? Yang pertama adalah negara. Kemudian yang kedua Tahta Suci, yang ketiga PMI atau Palang Merah Internasional, kemudian yang keempat organisasi internasional, yang kelima pemberontak dan pihak yang bersengketa, dan yang ketujuh adalah yang keenam adalah perusahaan multinasional. Sekarang negara, mengapa itu negara menjadi subjek hukum yang pertama ya dalam hukum internasional? Karena di sini negara mempunyai kedaulatan. Ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Terutama negara sudah merdeka ya di sini. Kalau kedaulatan ke dalam berarti mengurusi permasalahan di negaranya, yaitu mungkin warga negara, pendidikan dan agama dan lain-lain. Kemudian kalau kedaulatan keluar berkaitan dengan hubungan luar negeri. Kemudian tata suci. Contohnya di sini adalah di Vatikan, di negara Roma. Nah, di sana ada Paus Paulus Yohanes. Inilah yang dianggap sebagai orang yang dihormati dan punya kedudukan tertinggi bagi orang yang beragama Nasrani. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Mengapa Palang Merah Internasional dijadikan subjek hukum? Karena Palang Merah Internasional inilah yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Contoh dalam di Indonesia dulu pernah ada di Aceh ya, ada gempa. Kemudian ada beberapa macam permasalahan berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Di sini PMI selalu datang dan memberikan bantuan. Ya, tsunami di Aceh, di mana di Jogja dan lain-lain. Kemudian organisasi internasional. Contohnya di sini ada ASEAN, ada organisasi yang ada dalam PBB yaitu ILO, WHO, kemudian UNICEF dan lain-lain. Di sini termasuk organisasi internasional. Kemudian pemberontak dan pihak yang bersengketa. Bu, kok masuk Bu di sini? Iya. Karena pemberontak dan pihak yang bersengketa ini sudah diatur dalam hukum perang dan dia mempunyai hak atau mempunyai HAM untuk dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi. Kemudian karena sekarang adalah zamannya era globalisasi, ini tambahan yaitu perusahaan multinasional. Kalau dulu hanya 5, sekarang tambah 1 yaitu perusahaan multinasional. Ini juga sebagai subjek hukum yang bisa menjalankan hukum internasional. Kemudian kita lanjut. Ada lembaga peradilan internasional. Kalau di negara kita juga ada lembaga peradilan yang tertinggi yaitu MA. MA membawai lembaga peradilan yang di bawahnya. Contohnya ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, kemudian peradilan kita di sini. Di sini ada lembaga peradilannya 2 yaitu Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional itu sendiri. Mahkamah Internasional ini kalau di Indonesia hampir sama dengan MA yaitu
peradilan yang tertinggi. Jadi kalau ada kasus, contohnya yang kita ambil dari Indonesia dengan Malaysia, berkaitan dengan kasus Ligitan Sipadan. Nah ini, jadi kasus tersebut yang semula memang pulau itu milik kita karena mungkin kurang dipelihara atau kurang apa ya istilahnya dipelihara, kemudian kurang dicermati, seakan-akan diabaikan, sehingga bisa dalam arti di sini diambil alih atau istilahnya wong Jawa dipek ya oleh Malaysia, bahkan sudah masuk dalam peradilan internasional yaitu lewat MI, dan ternyata kasus itu dimenangkan oleh Malaysia. Bu, berarti kita bangsa Indonesia harus harus apa istilahnya sakit hati. Untuk apa kita sakit hati? Ya, jadi keputusan MI itu apapun yang diputuskan, negara yang baik adalah harus menghormati. Ya, itu karena nanti kalau bangsa Indonesia tidak menghormati keputusan MI, kita akan terisolir, kita akan dicemoohkan oleh negara lain. Dan pengadilan internasional sendiri, nah ini badannya ya, pengadilan internasional. Kemudian berarti kalau membahas hukum internasional ada sengketa internasional. Ya, tadi yang sudah saya berikan contoh tadi, Ligitan Sipadan, ya, pulau tersebut termasuk dalam sengketa internasional. Apa Bu sengketa internasional? Di sini sudah ada. Suatu perselisihan antara subjek hukum internasional mengenai fakta hukum politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Ini sengketa internasional. Ya. Sekarang apa Bu penyebabnya faktor dari sengketa internasional ini? Yang pertama faktor ideologi, perbedaan ideologi. Contohnya ideologi komunis dengan ideologi liberalis. Masing-masing punya kekuatan sendiri. Ada NATO dan ada Pakta Warsawa di sini. Kemudian yang kedua faktor politik, penguasaan bagian dari wilayah negara. Contohnya tadi yaitu Ligitan Sipadan karena negara kita bertetangga dengan negara Malaysia dan negara kita kepulauannya banyak sekali, ada 17.000 lebih termasuk pulau kecil di sini yang sudah saya urutkan tadi, Ligitan Sipadan. Nah ini. Kemudian faktor ekonomi, perebutan sumber daya alam. Contohnya di sini yaitu antara Irak dengan Iran sekitar tahun 80-an ya di sini. Perebutan ladang minyak, padahal Irak dengan Iran ini adalah negara yang berdekatan juga, ya. Dia berebut sumber dari minyak tersebut, sumber daya alamnya. Kemudian faktor sosial budaya, perbedaan sosial budaya sehingga menimbulkan fanatisme budaya. Contohnya budaya orang Arab dan non-Arab. Kalau kamu tahu sendiri bagaimana budayanya orang Arab, kalau perempuan berarti menggunakan cadar ya. Kalau laki-laki pakainya seperti itu tadi yang ada di TV, kamu bisa melihat sendiri lah ini. Sehingga ada negara yang fanatis banget terhadap budaya tersebut. Kemudian faktor pertahanan dan keamanan. Masing-masing negara ini bisa mempertahankan kekuasaannya. Jangan sampai pertahanan keamanan berkaitan dengan faktor ideologi dan faktor yang lain. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan sengketa internasional? Di sini ada 3 metode: diplomatik, metode legal, dan melalui organisasi. Kalau diplomatik ini biasanya dengan perundingan, nego yang pertama. Negosiasi ini 2 negara yang bersengketa bertemu. Mereka kemudian saling apa istilahnya ya, untuk saling berdiskusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian yang kedua ada mediasi. Kalau mediasi ini sudah melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, inquiry, yaitu dari kedua pihak tersebut mendirikan badan atau komisi internasional. Tapi badan atau komisi internasional ini hanya mengawasi saja, tidak ikut di dalamnya. Yang keempat, konsiliasi. Ini hampir sama dengan inquiry. Kalau inquiry tadi badan atau komisi tidak berbuat apa-apa, kalau yang konsiliasi
badan atau komisi tersebut berperan. Kemudian secara legal, arbitrasi. Nah, ini sudah secara hukum ya, ini sudah, kalau nanti tidak bisa baru ke pengadilan ya. Ini arbitrasi yang pertama sudah ada orang ketiga. Di sini arbitrasi di sini. Kemudian yang kedua melalui MI, berarti kalau melalui MI ini yang mengajukan adalah PBB dulu. Dan yang ketiga kalau tidak bisa baru pengadilan tersebut. Yang ketiga di sini, cara yang ketiga, jalur ketiga yaitu melalui organisasi. Nah, di sini ada organisasi regional maupun multinasional. Kalau regional itu contohnya ASEAN, Liga Arab, MEE. Kemudian kalau secara multi berarti di sini PBB, ya. Dengan PBB. Itu tadi sekitar atau sekedar mengenai sistem hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Sebelum kita bahas tugas, kita simpulkan. Jadi hukum internasional menurut Pak Mukhtar tadi intinya ada sudah melewati batas negara, ada asasnya ya, subjeknya, nah ini, sehingga bisa berkaitan dengan negara, bisa berkaitan dengan subjek hukum bukan negara ataupun subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Kemudian kamu tahu juga asasnya apa, kemudian tahu juga faktor penyebabnya apa, silahkan kamu baca. Mungkin kamu bisa melihat di Google Drive atau mungkin dari yang lain, membaca dari buku yang lain. Oke, pelajar Skapsa, ini tugas yang kamu kerjakan, saya harapkan kamu tepat waktu ya. Silahkan kamu baca sendiri, semua tadi sudah ada dalam PPT dan sudah saya jelaskan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem hukum dan peradilan internasional. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat oleh orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.